Nah, habitatnya ada 2 di dunia, yaitu di Pulau Kakaban dan di Kepulauan Mikronesia di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Bubblegum Alley di San Luis Obispo, California, Amerika Serikat adalah sebuah lorong setinggi 4,6 meter dan panjangnya ini 21 meter yang penuh dengan tempelan permen karet. Hai Indonesia. Hai millennials, kita ketemu lagi. Balik lagi sama kita berdua. Benar banget, ada Azwita Nuke di sini. Nuka Azwita BG. Terbalik. Ada Grey Aisyah di sini. Ya betul. Oke. Kita ketemu lagi di program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kamu apa kabar? Kabar aku baik banget. Seger banget. Iya dong, kan aku sudah mandi. Oh iya, aku juga udah mandi sih. Iya, gitu. kapan? Kemarin? Lusa. Kemarin lusa. Tapi kan berhubung rambut masih stay, ya udah aku nggak mandi. Oh iya betul. Ini aku juga makeup dari bulan lalu. Ngirit say. Iya, kasih tahu dong itu setting spraynya beli di mana? Setting spraynya ini pakai cor rumah jadi awet. Pakai semen. Ya Bener. gitulah guys ya, kita berdua ketemu lagi sama kita ini duo apa ya? Kita Dua-duaan. berdua-duaan. Dynamic duo. Enggak, itu gue sama itu. Ya udah, sama kalau gitu kita double trouble. double trouble. Oke, Iya. duo trouble. Kalau kita berdua jadinya masalah gitu ya. Iya, kemarin adalah itu nenek-nenek terjun payung lah. Betul. Kalau aku sama dia itu beritanya ya gitu Ya, guys. kenapa sih bukan salah aku ya guys? Bukan. Bukan salah kita, tapi memang dunia yang salah ya, ada-ada aja hari Gitu. ini. Orang yang salah aneh-aneh aja Iya, gitu aneh-aneh kepikirannya aja. Kita kan cuma gitu. menyampaikan aja kelakuan orang ya. Iya, padahal kelakuan kita sendiri. Ya betul. Ya, seperti biasa Iya. ya, nanti di segmen akhir kita akan membawakan berita-berita yang bombastis, yang terbaru yang perlu kalian ketahui. Tapi Betul. kita akan membahas tema utama kita dulu, yaitu apa Nuke? Lagi-lagi kita akan bahas yang anti mainstream. Nggak Kan? boleh yang biasa ya. Iya, Hai Indonesia tuh selalu kayak gitu. Kita tuh selalu menyajikan informasi yang menarik, informatif, anti mainstream juga kita kasih ke kalian. Kali ini apa yang anti mainstream yang akan kita kasih Nuke? Apalagi kalau bukan destinasi wisata yang anti mainstream. Kita tuh nggak bisa guys, wisata tuh cuma ke taman Yang gitu biasa-biasa doang. aja gitu Itu nggak B bisa aja ya. gitu ya. Jadi kita kasih ke kalian yang anti mainstream, siapa tahu millennials tertarik bisa berkunjung. Nah, kita bahas nih, kira-kira menurut kalian wisata di Indonesia apa aja sih yang nggak biasa? Masuk ke kandang macan guys, itu nggak biasa menurut Itu aku. bukan wisata, itu bunuh diri guys. Iya betul. Atau kita berwisata ke rumah tetangga, itu juga nggak biasa loh. Ujung-ujungnya gibah, Gibah bener. iya kan? Kita nggak main, kita yang diomongin nanti. Iya betul. Mendingan jangan main ke ya. rumah mantan. Itu sangat tidak biasa guys, kita berwisata ke rumah mantan dengan pasangan barunya. Jangan nanti Iya. perang dunia ketiga. Jangan, mendingan masuk kandang macan sama aja ya. Mati aja udah sekalian Grey. Oke, kita bakal ngomongin tempat wisata yang pastinya nggak lepas ada kulinernya. Oh, kalau Nuke wajib kuliner ya. Kuliner dan foto gitu. Iya betul, itu Iya. wajib Nuke banget. Karena nih ada beberapa kuliner yang anti mainstream juga yang bisa kita temukan hanya di Indonesia aja. Gitu. Nah, kira-kira kita berwisata sambil kuliner yang anti mainstream. Mau tahu yang pertama ada apa? Batu bata goreng. Nggak bisa dimakan, Oh, Grey. nggak bisa Gigi ya. lu copot. Oke. Ya udah deh, apa nih yang pertama? Oke, Nuke? yang pertama biasanya kalau kita bikin botok itu kan campurannya bisa teri, tempe, yang pasti ada kelapa parutnya gitu kan. Ini botoknya botok tawon. Ih, Adanya di Pulau Jawa. tawon-tawon binatang. Iya, yang kalau dientup bibirmu bisa langsung jeding.
blebeu gitu, bibirmu bisa begitu gitu. Nah ini kalau kita udah dengar namanya aja kan kebayang gak sih rasanya disengat tawon. Ini tawon ini harus kita makan guys. Tapi ini ada di berbagai daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lebih tepatnya lebah muda atau larva yang masih di dalam sarangnya atau yang biasa disebut tolo. Nah ini dapat dijadikan menu masakan yang nikmat dan menyehatkan katanya. Tapi sayang sekali kuliner botok tawon ini udah jarang banget dijual. Tapi kalau kalian mau sebenarnya ini bisa langsung memesan ke peternak lebah yang memproduksi madu. Madu murni ya, bukan dijadikan madu. Jadi kalau kita ke ini peternakan madu gitu ya, kita beli lebahnya, bukan Beli madunya. Bukan. Oke. Iya itu tadi botok tawonnya. Tawonnya yang kamu pesen dijadikan botok gitu kan. Oke. Jadi atau enggak kamu beli tawonnya aja. Masak sendiri dia habis itu. Gue gak kebayang megangnya. Oke, tapi katanya cara memasak botok tawon ini tiap daerah tuh pasti ada perbedaan ya millennials. Biasanya kalau di daerah Jawa Tengah, botok ini dilengkapi dengan daging kelapa yang masih muda atau empuk dan biasa buat botok teri dan melanding atau petai Cina. Nah, botok kebiasaan seperti itu kan. Nah, tapi kalau untuk daerah Jawa Timur seperti Kediri, Malang, terus Banyuwangi juga itu tuh nggak memakai kelapa muda. Dan yang pasti kuliner ini katanya menyehatkan. Mau makannya? Sehat loh katanya. Aku ini aja minum vitamin aja. Minum madunya aja kali Iya, kalau kita madunya ya. aja sehat juga. Daripada tawonnya kita mah nggak anti mainstream guys Betul, anaknya guys. tapi untuk kalian ya pecinta kuliner ekstrim mungkin boleh nyoba botok tawon. Gitu boleh ya. ke daerah Jawa-Jawa sana lah nyarinya. Silakan ya Tuh. kalau kalian sedang berlibur ke daerah Jawa. Monggo. Oke, berikutnya ada kuliner kawok atau mando. Nah, mungkin kamu bakalan kaget nih kalau misalkan tahu bahan dasar kawok Manado ini adalah tikui. Tikui. Ih, Ih, Jerry tikus. guys. Hah? Jerry. Gary iya. Tahu Tom and Jerry? Iya. Ini Jerry-nya. Iya, si tikus. Tikui. Tikus kebayangkan tikus keluar got gitu ditangkap dimasak. Oke, tapi kalian nih jangan pikir nih kalau tikus yang digunakan adalah tikus ghost ya. Itu Tikus got yang tadi Nuke bilang. Nah, atau tikus dapur juga bukan ya. Karena tikus yang dipakai untuk sajian ini adalah tikus hutan. Nah, bedanya apa sih? Tikus hutan itu memiliki ciri fisik yang berbeda nih dengan tikus biasa. Warna bulunya itu biasanya lebih cerah dengan bagian ujung ekor yang berwarna putih nih. Tikus hutan jauh lebih aman dikonsumsi katanya nih karena hanya memakai tumbuh-tumbuhan aja. Jadi nggak makan sampah-sampah gitu, nggak makan nggak lewat got juga gitu. Jadi hidupnya tuh di hutan dan makannya tuh sehat katanya. Tetep aja ngebayangin tikus kan? Iya ya, dan untuk memastikan keaslian tikus hutan, pengepul tikus hutan ini akan meminta tikus dengan bagian ekor yang masih utuh. Kenapa? Karena warna putih pada ekor tikus tersebutlah ini nih yang menjadi ciri khas kalau tikus itu adalah tikus hutan. Nah, di Manado, kawok ini biasanya dipanggang atau dibuat makanan pedas seperti rica-rica. Siapa sih yang gak suka rica-rica ya kan? Nah, kalau ngomongin tekstur, katanya sih tekstur dagingnya ini mirip dengan daging kalkun, say. Gak apa-apa dah mau dibilang teksturnya mirip daging kalkun kayak atau apa, gue pilih ayam aja udah. Aku ayam rica-rica lebih enak Iya, ya. ayam rica-rica udah bodoh mau dibilang itu dagingnya kayak kalkun kayak itu tikus hutan kayak makannya yang sehat-sehat kayak enggak, makasih banyak. Oke, gitu. sampai saat ini kita masih belum mau nyoba ya. Nggak ada kepikiran Grey. Oke, Ngeliatnya, siapa tahu berikutnya kita mau coba. apa tuh? Ada tempoyak katanya. Tempoyak tuh apa nih? Iya, ada nih biasanya kita temukan tuh di daerah Palembang, Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumateraan gitulah ya. Sumatera ya. Nah kalau ini nggak begitu ekstrim yang gimana banget gitu, karena bahan dasarnya dari durian. Maksudnya masih bisa diterima sama mulut kan kalau durian, tapi ini durian yang difermentasi. Ya kalau orang yang nggak suka mungkin bau dari tempoyak ini ya akan lebih strong gitu kan, bisa bikin enek yang nggak suka. Tapi setidaknya ini nggak ekstrim kayak tadi tikus dan juga tawon. Betul. Jadi kalau tempoyak bagi kalian yang belum tahu ini merupakan makanan yang biasanya dikonsumsi sebagai lauk saat menyantap nasi. Duren difermentasi dimakan pakai nasi. Aku Oke. pikir durian difermentasi jadi minuman, enggak ya? Enggak,
Enggak Grey, ini makanan Grey. Oh, ini lauknya nasi. Lauknya nasi. Kupikir kan ada juga tuh ketan durian gitu, pakai ketan masih kita sering dengar kan. Ya, oke, ini kita lanjut dulu. Jadi katanya tempoyak juga dapat dimakan langsung, tapi hal ini jarang sekali dilakukan karena memang banyak yang tidak tahan dengan keasaman dan aroma dari tempoyak itu sendiri. Itu yang tadi aku bilang, baunya itu loh yang menyengat banget. Dan selain itu tempoyak bisa dijadikan sebagai bumbu masakan juga. Nah, untuk cita rasa tempoyaknya, asam, itu rasanya pasti ada asamnya karena memang terjadi proses fermentasi pada daging buah durian yang menjadi bahan bakunya. Nah, tempoyak sendiri dikenal di Indonesia terutama tadi di daerah Bengkulu, Palembang, Lampung, dan juga Kalimantan juga ada ternyata ya. Dan selain itu, makanan ini juga terkenal di Malaysia, guys. Kalau di Palembang, tempoyak dimasak dengan campuran daging ayam. Daging ayam dicampur tempoyak rasanya asam karena duriannya udah fermentasi. Campur ayam pakai nasi. Ayamnya aja boleh, gak usah pakai tempoyak. Aku nasinya aja juga nggak apa-apa. Tapi lain lagi katanya ya millennials, kalau di Lampung tempoyak ini menjadi bahan dalam hidangan seruit atau campuran untuk sambal. Nah, kalau campuran sambal mungkin masih masuk ya. Karena kan ada sambal mangga gitu ya. Dan ada rasa asamnya tadi mungkin buat campuran sambal. Juga ada sambal gandaria gitu ya. Nah, mungkin sambal tempoyak tuh masih lebih masih lebih nggak asing gitu ya. Maksudnya masih lebih make sense gitu ya. Ternyata di Palembang itu dicampur di ayam, guys. Pakai ayam. Ya pempek satu. Mendingan gitu ya. Betul. Kita mah anti mainstream anaknya. Kalau di Palembang gitu ya, mendingan gitu. Pempek atu. Iya betul. Udah gitu aja deh. Lanjut, ada apa lagi, Grey? Oke, lanjut lagi nih. Ini dia. Untuk kalian pecinta gulai, ada gulai yang gak biasa karena ini adalah gulai siput. Mungkin selama ini siput atau keong nih yang lebih kita kenal sebagai hama padi atau hanya untuk pakan ternak bebek aja. Ternyata di tangan masyarakat Tanjung Pinang Riau, siput bisa menjadi hidangan yang lezatos. Nah, gulai siput sendiri dalam bahasa Melayu dialek kuantakan sing gigi disebut dengan gulai cipuik. Sedang dalam bahasa Melayu Rokan disebut dengan lengkitang. Nah, siput sendiri ini merupakan hewan yang memiliki cangkang bergelung dan siput ini beda ya dengan keong. Kenapa? Karena siput ini memiliki ukuran yang lebih kecil biasanya dibanding keong. Jadi beda juga nih dengan tutut. Nah, kalau misalkan kita biasa ke Bandung gitu ya, ini kan suka nyobain tutut. Nah, tutut tuh yang pakai kuahnya tuh kuah ada kunyitnya gitu kan. Ini kayaknya menarik banget. Nah, gulai siput juga kayaknya boleh nih dicoba. Kali ini aku mau nyobain nih kalau gulai siput. Kalau kamu gimana nih? Gulai siput, aduh nanti kita kalau makan gulai siput jalan kita kayak siput juga nggak lama. Enggak. Enak gak? Pernah nyoba? Kayaknya boleh nih dicobain. Oke, tapi kalau kalian penasaran nggak geli boleh sih ya. Kalau nggak geli boleh, tapi nggak akan bikin jalan kalian lama. Paling mikirnya jadi lama. Oh lemot, itu memang udah dasarnya Grey. Oh iya emang udah dasarnya. Udah dasarnya susah gitu, jadi nggak ngaruh. Oke, itu kan tadi makanan yang kita bahas ya. Gulai siput, tempoyak, tadi durian yang difermentasi, tawon. Oke, ini kita bahas yang minuman deh. Satu, kita kasih deh satu minuman ya. Tapi kalau ini sih sebenarnya udah nggak asing di kuping kita kalau dengar kopi arang. Pernah? Apalagi kalau kalian yang udah pernah ke Jogja, makan di angkringannya ya kan, pasti udah pernah nyoba nih. Jadi memang udah nggak asing lagi dan kalian pasti bisa membayangkan dong kalau kopi itu dicampur arang kayu. Yap, itu memang ada dan ternyata itu bukan untuk proses pembuatannya, melainkan nanti si arangnya itu yang udah dipanaskan dimasukkan ke kopi yang sudah siap dihidangkan gitu. Nah memang unik sih, tapi tenang, katanya sih kopi ini tetap aman untuk dikonsumsi ya millennials. Karena kalau kalian penasaran mau nyobain, ya udah pergi ke Yogyakarta. Kita makan di angkringan, nanti kita ketemu di sana ngobrol-ngobrol. Benar, kita ketemu di sana ya, kita ngopi-ngopi, kopi arang sambil makan sate-satean. Ada sate usus, sate kulit, terus telur puyuh. Telur puyuh, makannya sama gudeg kalau nggak nasi kucing. Nasi kucing, betul banget. Daripada kita kucing-kucingan, betul, kita nggak mau kucing-kucingan sama kalian ya, karena masih banyak informasi tentang wisata-wisata yang anti mainstream. Nah, kira-kira di segmen berikutnya
selanjutnya kita akan bahas apa? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Millennials, kita kembali lagi tentunya di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, sesuai dengan tema besar kita kali ini, kita akan membahas tentang wisata anti mainstream. Di segmen sebelumnya kita udah bahas terkait dengan kuliner anti mainstream. Nah, di segmen ini kita akan bahas apa nih Nuke? Pastinya masih tentang wisata ya, Betul. tapi ini ada wisata yang memang asyik katanya. Tapi tempat wisata yang satu ini akan terasa sangat membosankan. Lah, gimana sih? Salah deng, nggak membosankan maksudnya. Tempat wisata mana ada yang membosankan, kalian percaya aja lagi. Maksudnya nih kalau misalkan kita wisatanya ke situ lagi kan Itu bosan. Makanya ini kita kasih ya kan tempat-tempat yang banyak banget sebenarnya yang menarik. Jadi kalian tuh nggak bosen gitu kan. Bahkan beberapa tempat ini masih anti mainstream bisa dibilang, alias belum banyak diketahui oleh banyak orang. Indonesia tuh punya banyak hidden gem tahu. Wih, banyak banget. Apalagi kalau tempat-tempatnya makin susah diakses, makin bagus biasanya. Iya, emang kadang-kadang perlu effortnya tuh harus tinggi gitu Bener. kan. Tapi pas sudah sampai sana, gila sih kebayar. Gak mau balik. Ah, Langsung gak mau balik. nggak mau balik. Aku mau stay di sini aja, boleh Aku nggak boleh sih? beberapa hari dulu di sini, tapi lihat rekeningku tidak cukup. Iya betul, oke kita kembali kerja lagi. Oke, kita kerja lagi bagi kuda gitu kan. Jadi kalian mau tahu apa aja kira-kira tempatnya? Nah, ini ada beberapa tempat yang rekomendasi banget untuk kalian bisa datangi yang anti mainstream. Yang pertama ada Danau Kakaban. Pernah dengar? Ini terletaknya di Berau. I know, pernah dengar nih. Gue pernah dengar nih, tapi belum kesampaian ke sana. Di Danau. Berau aku udah beberapa Kalimantan. kali sih sebenarnya pengen ke sana, tapi belum pernah kesampaian nih. Iya kan? Udah nyampe Kaltim sih, Udah nyampe Kaltim tapi nggak gitu. nyampe ke Berau. Nah, karena waktu itu cuma kerja terus pulang lagi. Nah, belum sempat explore wisata di Kalimantan kebetulan. Iya, karena Nah, kalau Berau ini guys, kalau kalian dari Kaltim, Sepinggang, Balikpapan, ini masih harus naik pesawat lagi untuk ke Berau. Jadi memang kalau jalan darat ini ditempuhnya bisa seharian karena jauh dan memang harus pakai pesawat. Ya kalau kalian kosnya ada nggak masalah gitu Benar. kan. Nah ini dia di Kalimantan Timur, ini adalah danau air tawar yang paling unik karena memang bisa dibilang tidak ada di kawasan lain di seluruh dunia. Dalam bahasa lain Kakaban berarti memeluk. Ih Kakaban dong. Jadi mau Kakaban? Beda. Maksudnya pulau yang memeluk danau gitu. Dengerin dulu Gre, belum selesai. Oh iya. Ya, jadi destinasi wisata unik di Indonesia ini adalah habitat dari spesies ubur-ubur yang tidak menyengat seperti ubur-ubur pada umumnya. Nah, habitatnya ada dua di dunia, yaitu di Pulau Kakaban dan di Kepulauan Mikronesia di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Kalau kalian mau melihat langsung, ya kalian bisa berenang bersama ubur-ubur di sana. Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah larangan berenang menggunakan kaki katak atau fin. Biasa tuh kalau kita mau diving gitu atau snorkeling kan kita pakai. Nah di sana nggak boleh karena memang berbahaya banget bagi ubur-ubur yang rentan terhadap sentuhan. Gitu. Benar banget. Nah kalau kita berbicara tentang danau dengan penuh ubur-ubur yang tidak menyengat ya. Kenapa sih nggak menyengat? Soalnya di situ kan udah nggak ada predator yang makan. Makanya sistem pertahanan dirinya tuh otomatis off. Nah, ya kamu kan Gitu. sering nih diving gitu. Sebenarnya aman gak sih? Tadi kan dibilang kalau ubur-ubur ini kan yang di Danau Kakaban ini tidak bakal menyengat kita gitu. Tapi memang pada dasarnya aslinya mereka kayak gitu kan. Sebenarnya ubur-ubur itu tuh menyengat, tapi karena di danau itu nggak ada predatornya, otomatis sistem pertahanan dirinya itu hilang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi aku udah pernah coba sih berenang di danau yang penuh dengan ubur-ubur gitu ya. Nah itu sebenarnya aman banget, tapi memang benar ada larangan menggunakan fins. Jadi harus renang-renang biasa aja. Tapi nggak usah khawatir karena biasanya itu airnya itu payau ya, jadi nggak pure tawar gitu. Nah jadinya kamu lebih bisa ngambang lah. Makanya disarankan untuk kamu menggunakan pelampung gitu ya kalau untuk yang nggak bisa berenang gitu. Dan juga jangan terlalu banyak bergerak gitu karena ubur-ubur itu kesentuh dikit hancur dia langsung. Oh mati ya? Langsung jadi bubur dia gitu. Makanya nggak boleh dan harus hati-hati banget nih. Oke. Baru tahu ya. Maksudnya ubur-ubur tuh serapuh itu gitu ya?
Rapuh kayak aku. Kupikir hatiku aja yang rapuh, Iya. ternyata ubur-ubur lebih rapuh guys. Oke. Hati-hati dengan hatiku seperti ubur-ubur soalnya. Hati-hati dengan hati, jangan main hati. Nanti kayak ubur-ubur, Iya betul. kayak bubur. Iya. Lanjut. Oke, kita langsung lanjut ke destinasi berikutnya nih. Ada sumur raksasa Donggala. Sumur ini terletak di Donggala pastinya karena namanya sumur Donggala ya. Ini tepatnya ada di Sulawesi Tengah. Sumur ini memiliki diameter yang mencapai 10 meter dan kedalaman airnya hingga 5 meter. Nah, sumur raksasa Donggala ini menjadi salah satu objek wisata unik andalan yang ada di Kabupaten Donggala. Nah, masyarakat sekitar ini lebih mengenal sumur ini dengan pusentasi. Penduduk setempat juga percaya nih kalau air dalam sumur ini bisa mengobati segala macam penyakit. Makanya nggak jarang nih banyak banget pengunjung yang datang ke sana ingin berendam di dalam sumur ini. Walaupun ini adalah sebuah sumur, air yang mengisi sumur ini berwarna jernih kebiruan dan juga terasa asin karena konon katanya ada sebuah lubang penghubung yang menjadi pusat laut dengan pantai Donggala. Nah, kalau misalkan kalian tertarik mengunjungi destinasi wisata unik di Indonesia yang satu ini, kamu bisa datang kapan aja karena tempat ini dibuka sepanjang hari setiap hari selama 24 jam. Tapi disarankan untuk datang pada siang hari karena terkendala penerangan nih. Kalau misalkan kamu datang sore atau malam hari, apalagi tengah malam jangan ya. Itu jangan, Berendam itu di sumur tengah malam tuh agak horor gitu ya. uji nyali, takutnya pulang banyak yang ikut. Betul. Yang ikut lembut. Datang sendiri pulangnya rame-rame. Nanti ribut, kok badan saya nggak enak, Nah. gitu. Salah sendiri datangnya malam-malam ya kan. Ternyata masuk angin. Masuk ya. angin. Oke, dari Donggala, Sulawesi Tengah kita beralih ke Goa Gong, Pacitan, Jawa Timur. Ini kota ini memang dijuluki sebagai kota 1001 goa sebab banyak banget ya guys ya goa yang terdapat di kota ini. Nah, salah satu goa yang menarik adalah Goa Gong. Kenapa sih diberi nama Goa Gong? Ya karena memang misteri pada zaman dulu yang dirasakan oleh warga sekitar, di mana mereka kerap kali mendengar suara gong katanya dalam goa pada malam hari. Di dalam Goa Gong, pengunjung akan disajikan keindahan lorong yang dihiasi oleh stalaktit dan stalagmit ya. Ini adalah lorong tersebut yang memiliki panjang sekitar 256 meter. Nantinya di ujung lorong, kalian nih para pengunjung akan mendapati sebuah ruangan seperti kubah yang memiliki panjang 1000 meter dengan lebar 15 hingga 40 meter. 100 meter. Hah? Iya udah, panjangnya 100 meter. Panjangnya 100 meter tuh ya. Iya, lebarnya 15 sampai 40 meter. Dan tingginya di antara 20 sampai 30 meter. Untuk memasuki goa tersebut nantinya para pengunjung tidak perlu khawatir karena pengelola sudah menyediakan tangga dengan pagar pembatas sampai penerangan yang memadai dan menambah keindahan goa tersebut. Ini sih nggak anti mainstream banget ya, cuman agak hati-hati gitu kali ya. Agak hati, tapi sebenarnya enggak sih. Kalau aku udah 2 kali ke Kesana? Goa Gong. Kesana. Terus kayak gimana dalamnya? Nah, sebenarnya dalamnya tuh udah agak-agak modern sih, bukan Goa gua-gua yang serem baru. banget kayak Kan gitu. biasanya gua kalau baru ditemuin gitu kan kita mesti pakai senter, Iya, gelap gitu kan, terus gitu juga kan. tanah. Kalau ini tuh enggak, dia tuh udah pakai tangga-tangga gitu, tangga yang semen bagus gitu rapi, terus ada pegangannya juga, dan udah banyak lampu juga gitu. Tapi memang keindahan batunya tuh indah banget nih. Cakep ya? Stalaktit dan juga stalagmitnya tuh indah Ya banget. itu dia tadi makanya poin senternya di Goa Gong tuh itu mungkin ya yang bisa kita lihat dan kita nikmati gitu. Benar banget, jadi rekomen juga nih buat kalian yang pengen berwisata ya ke Jawa Timur ya, jatuhnya Pacitan ya. Pacitan, iya. Nah, Jawa Timur kalian bisa mengunjungi salah satunya adalah Goa Gong. Oke, dari Goa Gong kita langsung aja ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Toraja. Ini ada Batu Lemo. Nah, Batu Lemo apa sih? Ini adalah tempat wisata unik banget nih. Menampilkan dinding bukit batu yang isinya adalah jenazah orang meninggal. Nah, dinding tebing batu tersebut ini dilubang-lubangi untuk menyimpan jenazah. Biasanya satu lubang diisi oleh satu keluarga full. Dan menurut kepercayaan warga setempat nih, semakin tinggi letak jenazah, maka akan kian dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu nih, untuk menghormati keluarga yang sudah meninggal, mereka akan memakamkan jenazahnya di dinding bukit batu dan juga akan ditutup dengan papan kayu.
Selain lubang makam yang ditutup papan kayu, pengunjung juga dapat melihat patung atau replika tersusun rapi di depan liang untuk menggambarkan jenazah yang berada di dalam makam tersebut. Wah, ini pemakaman unik ini sendiri diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Lebih tepatnya sekitar abad ke-16. Memang kalau di Toraja tuh unik banget ya. Jadi setiap orang yang meninggal itu disimpan dulu sebagai mumi. Nanti kalau misalkan mereka sudah punya cukup uang untuk memotong sekian banyak kerbau yang harganya bisa sampai miliaran, baru nanti akan melalui upacara-upacara pemakaman. Nah biasanya tuh di sana ditaruh di batu. Bahkan gosip-gosipnya nih katanya orang Toraja itu dulu sampai harus membopong-bopong batu loh. Iya. Untuk ke tempat yang tinggi. Betul. Nah kemudian batunya dilubangi untuk naruh jenazahnya. Iya. Wah ini emang menarik banget ya. Udah pernah belum nih Nuka ke sana? Aku baru sampai Bonenya doang. Oke. Sulawesi Selatan dari kota aku sampai ke Bone. Sebenarnya dari Bone ke Toraja itu tinggal 2 jam lagi. Sayang banget ya. Tapi sayang banget emang kalau ke Toraja bukan pas festival Mak Nene. Iya, Manene itu yang biasanya festival adat untuk memindahkan jenazah dari rumah ke itu tadi batu, itu tadi yang punya keluarga. Benar. Karena memang memerlukan banyak biaya, guys. Nah miliaran. Aku Miliaran pernah ke pasar itu. kerbaunya, aku nanya yang ini berapa? 200 Ratusan. juta. Iya kan, ratusan Yang ini juta. berapa? Bahkan ada yang 1 M harganya. Iya, jadi dilihat dari besarnya dan ukuran tanduknya itu. Jadi kalau mau lihat strata derajat orang-orang Toraja, guys, di rumahnya aja lihat. Udah berapa banyak itu tanduk kerbau udah ada di situ. Berarti itu menandakan strata sosial mereka. Karena nggak murah bikin adat apa tadi Manene. Mana ini ya, potong kerbau aja miliaran Miliaran, guys, ya. itu kayak Kita di ngasih sini makan satu kampung kita ya. bener Gitu. Jadi ini memang unik banget sih. Sayang sih kalau ke Toraja tapi kita nggak menyaksikan banyak adat-adatnya ya gitu. Oke, gimana nih anti mainstream dong tempat-tempat yang kita rekomendasikan tadi gitu ya? Iya sebenarnya masih banyak sih gitu kan. Banyak banget di Indonesia kalau kalian mau cari tahu gitu. Tapi karena keterbatasan waktu kita jadi ini mewakili aja Mewakili. gitu. Tapi mungkin kapan-kapan kita akan bahas lagi ya mungkin. Betul, karena terlalu banyak di Indonesia tuh nggak hanya di Jawa Timur tapi dari Sabang sampai Merauke. Iya, jadi pengen makan mie instan. Iya, iya kok gue bisa kepikiran langsung ke situ ya. Oke, kita harus take a break sebentar dulu. Nanti kita akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya, halo Indonesia, kita balik lagi pastinya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Nuka Azita dan juga Aisyah Gray. Dan kita masih mau ngebahas wisata-wisata yang anti mainstream. Kalau tadi ada beberapa tempat ya, dari Kalimantan Timur, Danau Kakaban, terus Jawa, Sulawesi Tengah, Jawa Sulawesi, Timur, iya, ya kan? Sulawesi Selatan. Sebenarnya sih itu masih banyak banget. Masih banyak banget ya, apalagi kalau kita ngomongin kuliner juga banyak banget yang aneh-aneh ya. Nggak hanya ada botok tawon, Betul. tempoyak, terus apalagi tadi gulai siput. Terus gulai siput sih boleh sih, aku mau coba sih kalau gulai siput sih. Gue, aku nggak sanggup. mau Karena bayar. tutut aja aku suka banget. Iya emang enak ya? Enak. Oh, oke. Gua Makannya sih kayak makan kuaci gitu ya, ega-ega effort gitu, kenyang enggak, repot iya gitu kan. jadi jigong. Tapi seru aja gitu loh. Ih, aku ngebayangin dia hidupnya gitu loh. Kalau yang hewan-hewan kayak gitu tuh aku ngebayangin dia hidup di sawah-sawah gitu. Terus diambil dimasak gitu. Aku sih lebih milih itu ya dibanding makan durian ya. Tempoyak ya? Atau enggak itu tadi apa? Durian-durian yang buah aja aku mendingan aku suruh makan ulet beneran deh. Enggak, kalau durian gue masih doyan. Durian buah ya, asal jangan dibikin macam-macam kayak tadi tempoyak dan lain-lain tuh. Biasanya kalau udah dimacam-macamin gue nggak deh gitu. Kok baunya jadi aneh ya, malah makin nyengat gitu. Tapi kalau buahnya gue masih mau makan. Kalau buahnya enggak, aku makan siput aja. Enggak, kita berbeda kali ini. Kita Gray, berbeda ya. kali ini. Oke, ya tadi kita sudah merangkum pilihan-pilihan kuliner dan juga wisata. Dan kalau misalkan di segmen sebelumnya kan kita udah bahas nih wisata anti mainstream di dalam negeri. Nah, kita langsung beralih aja nih ke luar negeri. Kira-kira ada apa aja nih ya wisata anti mainstream yang ada di luar negeri untuk kalian mungkin yang punya budget lebih? Nah, boleh nih. Kalau kalian ingin berwisata ke Amerika, kalian bisa ke Bubblegum
Eli. Nah, sesuai dengan namanya, wisata yang satu ini sangat anti mainstream. Tempat ini tuh dipenuhi dengan permen karet berwarna. Bubblegum Alley di San Luis Obispo, California, Amerika Serikat adalah sebuah lorong setinggi 4,6 meter dan panjangnya ini 21 meter yang penuh dengan tempelan permen karet. Bekas dimakan gak ya? Udah pasti ya, bekas punya gitu deh. Aku ngebayangin baunya. Nah, Aku ngebayangin baunya. ya kita berharap aja mungkin ada yang masih manis dan masih wangi udah langsung ditempel ya. Karena pengharum aja bubblegum tuh gue puyeng gitu. Gimana ini gitu. Ini bekas mulut guys. Udah jangan dibayangin guys, pusing. Nah, kira-kira kenapa sih bisa ada ya lorong yang penuh dengan permen karet bekas? Nah, nggak ada yang tahu nih gimana awal mula sejarah Bubblegum Alley ini. Siapa yang mulai penempelan perdana pun nggak diketahui secara jelas. Ada yang bilang katanya tradisi ini dimulai setelah Perang Dunia II saat acara kelulusan SMA San Luis Obispo. Ada juga yang bilang bahwa Bubblegum Alley ini hasil persaingan antara SMA San Luis Obispo dengan Universitas Car Poli pada tahun 1950-an yang menyangka bahwa murid San Luis Obispo ini mencoba melebihi mereka dalam membuat dinding permen karet. Nah, dari kompetisi tidak jelas ini nih, akhirnya terciptalah lorong permen karet ini. Kalau peletakan batu pertama kita biasanya ada ya. Ini peletakan permen karet pertama. Bubblegum lagi bekas dikunyah. Ya. Terus tiba-tiba aku sama Nuke jalan-jalan di situ. Jalan. Pas aku keluar, Nuke kemana? Aku ketempel. Aku tidak mau membayangkan itu milenials ya. Oke, setelah dari Amerika Serikat kita beralih ke Australia. Ini ada Danau Helier ya, yang merupakan danau salin yang terletak di kepulauan ini kayak gini-gini gue suka sebel deh. Research di wilayah Goldfields Esperance ya, tepatnya di Middle Island, Australia. Namanya tuh kenapa sih harus susah-susah gitu kan. Keunikan Danau Helier ini yang paling mencuri perhatian adalah karena warna airnya katanya berwarna merah muda. Pink-pink gitu. Kok bisa ya dia ngepink ya? Rasa stroberi ya? Mungkin dulu ini kali kejatuhan blush on banyak gitu. Aduh, blush on. Jadi enggak itu intermezzo aja ya guys ya. Jadi membuatnya menjadi wisata danau yang bisa dibilang cukup unik. Dan menurut para ilmuwan, warna merah muda danau tersebut terbentuk secara alami dari berbagai mikroorganisme dan ribuan bakteri hidup di dalamnya. Nah, Danau Helier ini juga selalu ramai dipadati oleh wisatawan yang berkunjung melalui Perth gitu. Jadi untuk menuju Danau Helier kalian bisa tempuh jalur udara atau berlayar dari Esperance yang berjarak 720 km di tenggara Perth gitu. Dan setelah sampai di Middle Island, wisatawan masih harus berjalan kaki sejauh 600 meter untuk sampai di tepi Danau Helier tersebut. Agak lumayan effort ya. Agak lumayan effort. Ternyata Iya. warna pinknya itu dari bakteri guys. Sama kayak di Nusa Tenggara Timur, NTT. Kan ada Pink Beach. Nah, itu juga itu kan pasirnya. iya, tapi itu juga katanya alami kan. Tapi aku mau nih ke danau, kalau danaunya penuh bakteri terus rasanya kayak minuman bakteri yang kecil itu, aku minum 2 itu aku mau. Nggak ada, Grey. gitu ya? Nggak ada. Air danau itu kamu minum, kamu sakit perut habis itu, Grey. Kebanyakan. Lu pulang-pulang teler Betul. gitu. Iya. Oke, kita balik lagi ke Amerika guys. Ada Karheng. Karheng ini Inggris. Inggris tuh biasanya terkenal dengan monumen misterius bernama Stonehenge. Nah, kalau Amerika nih nggak mau kalah katanya dengan membuat monumennya dengan tumpukan mobil bekas guys yang diberi nama Karheng. Berlokasi di Alliance, Nebraska, monumen ini dibuat oleh seniman yang bernama Jim Renders untuk almarhum ayahnya yang meninggal pada tahun 1982. Nah, karena kekagumannya dengan Stonehenge, Tim Raiders ini terinspirasi untuk membuat bangunan yang mirip, tapi menggunakan tumpukan dari 28 mobil klasik bekas Amerika. Nah, destinasi wisata yang unik anti mainstream ini nggak boleh dilewatkan nih kalau kalian penyuka seni kontemporer. Atau bila kamu merupakan penyuka mobil, tapi mungkin agak sakit hati ya, karena mobilnya tuh ditumpuk-tumpuk guys. Iya, tumpuk jadi monumen. Bukan mobil-mobilan tapi mobil beneran. Mungkin dia banyak duit guys. Iya. Gitu, jadi mobilnya banyak udah nggak kepake daripada dijual ditumpuk. Koleksi juga kan? Mungkin. Bisa Atau jadi. yang dari parkir sembarangan diambil-ambilin.
Bisa jadi. Mungkin dia kerjanya di dinas perhubungan. Betul. Iya. Oke, selanjutnya kita punya destinasi wisata anti mainstream di luar negeri lainnya, yaitu ada pegunungan Tianzi di China. Nah, hal yang membuat gunung Tianzi ini bisa dibilang unik adalah karena dia menawarkan pemandangan serupa film Avatar. Udah ada yang tahu? Oh, Avatar. Kok gue bacanya Avatar ya? Avatar, say. Tanda seru dibaca di mata gue. Iya kan otaknya kebalik. Iya, belum dibalikin lagi Benar. kemarin malam guys. Jadi masih agak ngeheng gitu ya. Avatar. Kok Avatari? Dari mana gue bisa? Avatari. Bisa jadi nama anak lu ntar tuh. Enggak mau. Avatari. Enggak mau. Jadi lu Ya inget- udah, nama anakku Avatari, nama anakmu Avatehah. Gimana? Kan Islami, guys. Iya, Al-Fatihah banget gak tuh? Coba baca. Oke, lanjut. Oke, apa sih kenapa pemandangan ini bisa dibilang kok mirip sama film Avatar? Karena memang pegunungan Tianzi ini mencakup area seluas 54 km persegi dan panjangnya sekitar 33 km. Untuk puncak utama dari pegunungan Tianzi ini berada di ketinggian 1262 mdpl, dan dari puncak pegunungan Tianzi nantinya kamu bisa melihat lautan awan di puncak gunung-gunung. Nama pegunungan Tianzi ada historinya juga ya guys ternyata, dan nama pegunungan ini ternyata diambil dari seorang petani dengan nama Xiang Dakun yang termasuk suku Tuzia gitu. Nah, petani itu akhirnya memimpin pemberontakan yang sukses dari para petani dan memilih untuk menyebut dirinya Tianzi. Tianzi sendiri adalah nama panggilan tradisional yang diberikan oleh Kaisar Cina yang berarti putra surga gitu. Oke, Yaudah, jadi nama anak lu ntar gitu deh, Tianzi. Tianzi boleh. Tianzi Avatari. Tianzi apa? Nah, kalau misalkan di Cina tadi ada Avatar ya, kalau di sini ada Rafathar, guys. Masuk sih, cuma mau Iya. ketawa ya udah setengah aja. Gue nggak expect dia masuk ke Rafathar. Iya betul. Rafathar punya ada namanya Rayanza. Rayanza. Udah, oke nggak jelas. Oke, dari Cina kita ke Jepun ya. Ada Yunesu Spa Resort. Nah, ini untuk wisata anti mainstream yang ini berlokasi di Hakone, tidak jauh dari Tokyo. Yunesu Spa Resort ini menawarkan pengalaman berendam dengan berbagai khasiatnya masing-masing. Mulai dari spa kopi yang katanya nih berkhasiat mengurangi selulit dan juga bengkak pada kulit. Terus ada wine spa yang mampu meremajakan tubuh, hingga sake spa yang mempunyai khasiat menekankan penuaan dini dan juga mengurangi bintik hitam karena paparan sinar matahari. Aku mau sake spa. Boleh dong nih. Iya ya, ini kalau orang kan sekarang modelnya factless gitu ya, dibikin, kita mah asli. Iya, diminum aja kali ya. Langsung hilang semua ya Mau penuaan kesana ya. gitu ya. Betul. Oke. Nah, selain itu tadi masih banyak banget nih kolam unik lainnya seperti green tea spa, charcoal spa, dan juga Turkish hammam. Untuk harga tiket masuknya ini 2.800 yen atau setara Rp305.000. Untuk dewasa 1.500 yen atau 163.000 rupiah. Rp163.000 benar untuk anak-anak ya. Jadi 200-an ribu untuk dewasa, 160-an ribu untuk anak-anak. Kira-kira kalau kamu ke sana, kamu mau nyoba air apa nih? Ya pokoknya yang bisa tadi deh meremajakan kulit, menghilangkan dark spot gitu-gitu kan. Murah sih masuk ya, tiket pesawat ya nggak murah. Benar. Itu yang kita pikirkan. Iya, Jadi, betul. kalau ada yang mau nyumbang tiket pesawat gratis boleh. Gak apa-apa, Dengan kita rendam senang aja hati. sendiri di sini pakai green tea. Iya. Iya. Bisa kita beli sekotak itu kan cuma 20.000 guys. Oh iya guys, betul-betul. Kalian seduh aja gitu di Seduh bathtub sendiri gitu ya. ya. Oke, iya dia kadang-kadang punya otaknya agak-agak bener juga kadang-kadang gitu. Oke, daripada kita kelamaan kadang-kadang mikirin otaknya Aisyah Grey, Iya betul. kita break dulu boleh? Jadi jangan kemana-mana guys. Tetap di Indonesia guys, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.